Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Basari dari Komisi 3 dan Balek dari fraksi Partai Nasdem Dapil Lampung 1. Nah, beberapa waktu yang lalu memang kita di Balek sudah mendengarkan aspirasi dari teman-teman honorer ya. Dan pada saat itu kita sudah sepakat seluruh fraksi yang hadir pada rapat balik tersebut untuk memasukkan RUU ASN ini ke dalam prolegnas. Artinya apa? Artinya sebenarnya sudah ada kepastian bahwa RUU ASN ini akan masuk prolegnas karena tidak ada yang menolaknya dan semua sudah sepakat untuk menjadikan ini prolegnas. Ya, mudah-mudahan nanti hari ini akan ada pembahasan di Balek. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ditambah lagi juga Komisi 2 pun juga memasukkan itu ke dalam ajuan untuk prolegnas. Jadi kalau soal masuk prolegnas saya sih tidak melihat adanya hambatan ya. Apalagi kebetulan memang sebelum saya berada di dalam gedung ini saya sudah mengikuti juga proses perkembangannya melalui media ya, ketika periode lalu RUU ASN ini dibahas ya. Artinya kalau dari pihak DPR sebenarnya ada semangat untuk menyelesaikan ini, namun kendala-kendala yang dihadapi pada periode lalu mudah-mudahan kita bisa atasi pada periode yang sekarang. Apalagi kalau kita lihat di rapat balik terakhir semua punya semangat yang sama. Ya, kita sudah dengarkan, saya juga sudah sangat memahami bagaimana cerita-cerita sedihnya, bagaimana penderitaan-penderitaan para honorer ini, termasuk juga yang K2 dan yang lainnya juga. Ya, itu tidak berhenti-henti cerita-cerita penderitaannya. Artinya kalau kita melihat ini adalah suatu masalah, kita tidak boleh biarkan masalah ini terus berlarut-larut. Kalau ini belum ada jalan keluarnya, maka kita tidak boleh biarkan ini menggantung ya. Semua harus ada solusinya. Nah, persoalan ini sebenarnya persoalan yang sangat fundamental, yaitu soal bagaimana kita memberikan penghargaan pada pengabdian. Kata kuncinya di situ, penghargaan terhadap pengabdian. Kalau kita lihat para honorer ini K2 termasuk juga baik itu tenaga pendidik, tenaga kesehatan yang memang sudah mengabdikan dirinya bertahun-tahun, yang ketika melakukan tugasnya itu menghadapi berbagai macam persoalan di berbagai daerah, di pelosok dan sebagainya, tapi tetap saja menjalankan tugasnya dengan penuh ikhlas ya, dengan penuh dedikasi dan sebagainya. Ya, terhadap orang-orang yang sudah mengabdi ini kan kita harus berikan penghargaan. Jangan kemudian ketika kita mendengarkan adanya berbagai masalah kita tidak berusaha untuk mencari solusinya. Nah, oleh karena itulah maka tidak ada jalan lain selain kita coba bahas itu di dalam proses penyusunan undang-undang melalui RUU ASN. Nah, kalau kita bicara soal penyusunan RUU tentu butuh waktu. Selagi proses ini berjalan, ada baiknya juga kita di DPR ataupun juga pemerintah juga mencari solusi-solusi jangka pendeknya seperti apa untuk paling tidak untuk mengurangi jumlah beban yang ada pada saat ini ya. Sehingga nanti ketika kita berhasil merumuskan hal yang terbaik bagi teman-teman ini dalam RUU ASN, itu lebih mudah lagi terutama dalam soal penganggaran ya. Memang hal yang paling klasik dan pelik itu soal kecukupan anggaran ya. Bagaimana kita coba memberikan prioritas kepada K2 misalnya untuk menjadi PNS, jumlahnya sangat besar, biayanya sangat besar, anggarannya sangat besar. Nah, kita coba cari jalan ke arah sana. Tapi yang paling dibutuhkan pada dasarnya adalah kepastian. Orang kalau hidup tanpa kepastian, terkatung-katung, itu bagian dari menambah penderitaan. Jadi sekarang sudah menderita, ditambah lagi dengan ada ketidakpastian, tambahan sebagai penderitaan lagi. Nah,
inilah tugas kami di DPR ya untuk menyelesaikan semuanya. Ya, saya juga ikuti berita hari ini, teman-teman dari K2 sedang dalam tanda kutip bergerilya untuk lobby ya, ketemu dengan beberapa pimpinan DPR, pimpinan komisi. Jadi hari ini cukup sibuk ya Bu ya. Dan kita juga buka dengan proses diskusi pada hari ini. Ya, ini suatu upaya yang sangat keras, suatu perjuangan yang juga kita harus hargai. Kita harus dengarkan apa yang menjadi aspirasi dari perjuangan teman-teman ini. Yaitu pembuka diskusi juga dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa sehat dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan sekalian, tadi sudah kita simak dalam video dari beberapa anggota DPR ya, terutama ada dari Pak Hugua, juga tadi ada dari Ketua Komisi 2 yaitu Pak Doli Kurnia ya, tentang bagaimana kelanjutan dari revisi atau perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang di dalam klausulnya ternyata kawan-kawan sekalian banyak yang menguntungkan bagi kita sebagai tenaga honorer jikalau itu sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Nah, kawan-kawan sekalian, ternyata tadi itu adalah tentang akan adanya perubahan undang-undang ya, undang-undang yang berkaitan dengan ASN, yaitu di sini kawan-kawan sekalian undang-undangnya nomor berapa, sebentar ya. Nah, ini kawan-kawan sekalian ya. Jadi akan ada perubahan undang-undang tentang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ya, yang sekarang sudah masuk prolegnas. Itu ternyata akan dirubah rancangan undang-undang ini, yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini draftnya sudah ada ya, yaitu rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang aparatur sipil negara di sini ya. Nah, yang menguntungkan kawan-kawan sekalian ya, kalau ini sampai direalisasikan, karena memang sudah masuk di prolegnas sebelumnya tadi ya, sudah seperti dijelaskan oleh para anggota dewan. Nah, diantaranya ada pasal 34 kawan-kawan sekalian ya, nomor 34 diantara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut ya. Pasal 131A ayat 1-nya kawan-kawan sekalian, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Ini adalah klausul ayat yang sangat menggembirakan kawan-kawan sekalian jikalau rancangan undang-undang ini disahkan oleh DPR sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, yang lebih menggembirakan lagi kawan-kawan sekalian, ada mekanisme dan syarat honorer, PTT gitu ya, non PNS, tenaga kontrak itu diangkat langsung jadi PNS ya. Karena di sini sudah jelas klausulnya di ayat ini. Kita cuma mampu mendorong mudah-mudahan rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dan tentu saja disetujui oleh pemerintah ya. Nih kawan-kawan sekalian, bagaimana mekanisme dan syaratnya? Ini kelanjutannya di ayat yang kedua kawan-kawan sekalian, kita perhatikan.
bahwa pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi ini kawan-kawan, yang pertamanya ternyata begitu menggembirakan ya bagi kita, karena di sini cuma diseleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi SK saja. Lalu kemudian di ayat yang ketiganya, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik yang antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Ini ayat keduanya, berarti ini mencakup semua jenis jabatan kawan-kawan sekalian ya. Lalu yang keempatnya ayat yang keempat, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Ayat yang kelimanya, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Jadi ini kemungkinan dilimpahkan langsung ke pemerintah pusat kawan-kawan sekalian ya. Nah, di sini pada ayat 2 di penjelasannya kawan-kawan sekalian ya, ini yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi itu adalah seperti ini ternyata. Yang dimaksud verifikasi dan validasi data adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang dilakukan oleh BKN dan atau kementerian lembaga terkait. Validasi data melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk mencegah terjadinya data kepegawaian fiktif. Jadi kalau kita memang memiliki SK dari tanggal 15 Januari tadi di sini 2014, menurut klausul RUU atau rancangan undang-undang pengganti undang-undang nomor ini kawan-kawan sekalian ya, maka secara otomatis sebetulnya bisa diangkat langsung menjadi PNS ya, asal dia persyaratan mutlaknya adalah ini ya, dia memiliki SK sampai dikeluarkan sampai dengan maksimal tanggal 15 Januari 2014 ya, maka hanya dilakukan verifikasi dan validasi data, yaitu kegiatan pemeriksaan kelengkapan administratif saja ya, itu maknanya. Mungkin itu saja kawan-kawan yang bisa di-share dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi rancangan undang-undang ini ya terrealisasi dan disahkan oleh DPR menjadi undang-undang yang formal atau yang resmi. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.